Mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum, shalom, selamat siang, dan selamat datang kepada para peserta sekaligus narasumber workshop pembuatan konten media sosial untuk melawan kekerasan seksual. Kita kehadiran tamu istimewa yaitu Bapak Zuhairi Misrawi, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Selamat datang, Gus. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman sekalian. Kami sangat menghargai dan mengapresiasinya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas izinnya kita bisa berjumpa di forum ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan output bagaimana yang kita harapkan. Sebelumnya, acara ini adalah wujud kepedulian dan bentuk upaya untuk merespon isu kekerasan seksual yang begitu marak akhir-akhir ini di pemberitaannya di media. Karenanya, campaign untuk melawan kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi kesadaran bersama dan menjadi pembahasan arus utama di media. Nah, kita yakin generasi muda yang memanfaatkan sosial media secara terarah akan menjadi kekuatan besar yang penuh kreativitas yang bisa menjadi bagian dari pejuang perubahan serta memberikan dampak positif bagi sesama. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama sejumlah pihak, yaitu islamramah.co sebagai penyelenggara, di mana salah satu concern media Islam Ramah sendiri adalah seputar isu keadilan gender serta isu kemanusiaan. Adapun pihak-pihak yang mendukung acara ini adalah She Build Peace Indonesia, kemudian International Civil Society Action Network, dan Aman Indonesia. Saya Holilatul Azizah selaku pembawa acara, perkenankan kami untuk menyampaikan rangkaian agenda kita siang hari ini. Kita awali dengan pembukaan agenda siang hari ini, yang opening speech akan disampaikan oleh Bapak Zuhairi Misrawi, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Mohon nanti setelah selesai speech, minta foto bersama, barangkali Bapak Zuhairi akan melanjutkan aktivitasnya di sana. Kemudian nanti diharapkan teman-teman open cam ya untuk foto dulu. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi pertama mengenai keadilan gender dalam Islam dan strategi perlawanan terhadap kekerasan seksual yang akan disampaikan oleh Kak Samia Kotele. Kemudian materi kedua akan dibawakan oleh Kak Luxi Nabela Fares tentang bagaimana dasar-dasar membuat konten di media sosial, tips, kiat-kiatnya, sekaligus sharing ide dan konsep teman-teman untuk membuat konten. Acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Semua nanti teman-teman diharapkan open kamera dan tidak mengirimkan pesan di room chat. Dan dilanjutkan pemberian arahan dari tim Islam Ramah mengenai tugas peserta untuk praktik pembuatan konten. Dan terakhir adalah penutup. Nah, sebelum Bapak Dubes menyampaikan sambutannya, mari kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Langsung saja selanjutnya untuk Bapak Dubes Gusmis, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hormat dari Tunis, dari kota Tunis yang cerah dengan angin dan sudah mulai kelihatan sinar matahari pagi ini, Samia. Samia mungkin rindu tanah kelahirannya. Tunis hari-hari ini cuacanya sangat cerah seperti biasa dengan keramah tamahan warganya, di mana warga Tunis selalu menyambut kami dengan senyum, dengan ramah. Samia dan Luxi Nabila Faris, salam kenal teman-teman yang berbahagia. Sungguh pagi ini adalah pagi yang sangat menyenangkan karena kita akan menggelar kegiatan di mana kita terus memperjuangkan nilai-nilai, prinsip-prinsip di mana keadilan, kesetaraan, di mana penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang niscaya dalam kehidupan ini. Bahwa
kita semua ini harus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Nah, kita tahu bahwa isu kekerasan seksual ini adalah isu yang benar-benar menantang kita, mengancam kemanusiaan kita. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022 tercatat lebih 11.000 kasus. Saya kira ini data yang tercatat, tetapi data yang tidak tercatat jumlahnya berlipat-lipat. Saya menyaksikan secara kasat mata bahwa kekerasan seksual ini bukan hanya sekedar wacana publik, tetapi sudah menjadi masalah yang sangat akut, yang menuntut peran serta dari kita semua. Maka saya menyambut dan mengapresiasi inisiatif dari Islam Ramah untuk terus menyuarakan isu-isu bagaimana kita membangun kesadaran publik bahwa kita harus bersatu, semua warga, semua kelompok, semua agama, terutama kaum cerdik cendekia, terutama insan media, harus terus tidak pernah mengenal lelah menyuarakan pentingnya upaya untuk menghapus, mengakhiri kekerasan seksual ini. Kita sungguh sangat beruntung bahwa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) ini sudah menjadi prioritas pembahasan di DPR. Artinya bahwa tidak ada lagi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk melakukan kekerasan seksual ini, sehingga undang-undang ini akan memberikan dorongan yang sangat luar biasa bahwa hukum hadir, negara hadir, dan ini tentu saja harus disambut dengan inisiatif dari masyarakat, terutama masyarakat sipil, di mana media seperti Islam Ramah, di mana kelompok-kelompok masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tentu juga dari berbagai agama yang lain, itu harus memainkan peran yang signifikan, sehingga upaya-upaya hukum yang nanti akan kita lihat pembahasannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual ini harus disambut baik dengan inisiatif dari masyarakat luas. Karena bagaimanapun hukum itu hanya merupakan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan. Tetapi yang lebih penting dari itu bahwa hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana hukum itu membangun kesadaran. Maka kita selalu mengatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada upaya penindakan hukum, karena pencegahan itu pada dasarnya membangun kesadaran, pada dasarnya membangun peradaban, yang menurut Ibnu Khaldun bahwa semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup bersama penuh dengan keadilan dan kesetaraan, maka kemudian hukum hanya menyelesaikan hal-hal yang mungkin itu tidak terjadi. Sebenarnya mungkin bisa memberikan satu pelajaran di negara-negara maju seperti di Eropa, misalnya di mana kesadaran hukum, kesadaran publik itu betul-betul sangat penting. Maka upaya pencegahan melalui pelatihan konten kreator ini sangat penting, karena bagaimanapun kita semua, setiap dari kita harus mengambil peran masing-masing sesuai dengan kapasitas kita untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat secara lebih luas bahwa keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap perempuan itu menjadi ciri dari kemajuan sebuah peradaban bangsa ini.
Dan tentu negara kita, Indonesia, menjadi bagian penting dari upaya membangun peradaban yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan itu. Maka Islam ramah artinya adalah ramah terhadap laki-laki dan perempuan, ramah terhadap siapapun, sehingga tidak ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada orang yang mendiskriminasi, dan tidak boleh ada orang yang terdiskriminasi. Maka terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Islam Ramah, dan kehadiran ini, saya ini sebagai dukungan moral, dukungan intelektual, dukungan politik, bahwa kita bersyukur negara berada pada jalannya, parlemen kita juga akhirnya terbuka hatinya setelah melalui proses yang sangat panjang. Saya tahu sekali bagaimana lobi-lobi yang dilakukan oleh partai-partai politik, terutama partai saya itu betul, Samia, itu perintah langsung dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada saya pribadi waktu itu untuk menggelar sejumlah diskusi tentang bagaimana negara ini harus mengakhiri, harus menghapus kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat. Dan saya secara pribadi akan sangat mendukung isu-isu ini. Dan sekarang ya kita sebagai masyarakat sipil harus mendukung upaya-upaya inisiatif terhadap tindak pidana, terhadap penghapusan, dan lebih penting adalah membangun kesadaran publik. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan, bahwa pencegahan itu lebih penting daripada kita menghadapi tindak-tindak kejahatan, tindak-tindak diskriminasi. Dan ya, kalau saya di Tunisia, Samia, saya selalu menyebut saya dari Indonesia, jumlahnya 280 juta, ada 17.000 pulau, ada 1.000 bahasa, mereka langsung lemes lihatnya bagaimana cara ngaturnya. Karena di Tunisia hanya 11 juta, dan mereka begitu susahnya menghadapi situasi-situasi terakhir ini. Dan saya bilang, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Indonesia, dan belajar dari Indonesia. Indonesia ya dari inisiatif Islam Ramah ini yang kecil jumlahnya, tapi terus berusaha. Jadi kalau kemudian dari Islam Ramah yang kita lihat, misalnya akun Twitternya itu 18.000, tapi kemudian dia bisa dilipat gandakan karena postingan-postingan dari Islam Ramah 18.000, misalnya let's say dibaca oleh sekitar 10 orang, itu sudah 180.000, nanti dibaca lagi oleh 10 orang menjadi 1,8 juta, dibaca lagi menjadi 10 orang itu menjadi 10 juta, dibaca lagi 10. Itulah seperti kebaikan. Kita tahu setiap kebaikan itu akan terus berlipat ganda. Maka jangan pernah lelah terhadap inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil ini, karena saya yakin bahwa selama masyarakat sipilnya mempunyai kesadaran kolektif untuk membangun kesadaran penting tentang keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan, maka bolehlah kita melihat Indonesia masa depan yang lebih mencerahkan. Saya adalah generasi yang selalu membangun optimisme. Sebagaimana saya di Tunisia sekarang, banyak orang tidak percaya kalau saya duta besar karena masih muda, dan mereka bilang karena duta besar yang dari Tunisia rata-rata usianya 60 tahun. Saya bilang ya inilah Indonesia, wajah Indonesia yang lebih muda, yang lebih energik. Ya, maka teman-teman terus bersemangat, jangan pernah lelah untuk berjuang, memperjuangkan nilai-nilai, jangan lupa tersenyum. Salam hangat dari saya, dari Tunisia. Selamat sekali lagi, terus berdiskusi, terus berdialektika, terus berjuang untuk Indonesia. Seperti kata Bung Karno, mengutip salah satu tokoh dari Inggris, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis, tidak akan pernah sia-sia. Bahwa perjuangan kita akan dicatat setidak-tidaknya oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Tetapi sekali kita berjuang, sekali kita berbuat, maka kita sungguhnya telah melakukan satu langkah besar untuk membangun peradaban yang berkeadilan, peradaban yang menjunjung tinggi kesetaraan, dan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itulah kira-kira dari saya, karena di Tunis pagi ini masih pukul 8 pagi, baru selesai sholat subuh juga. Jadi dan salam hormat, mudah-mudahan semua sehat terus, dan di sini lebih rileks situasi COVID-nya, sama dengan Eropa sekarang, tidak terlalu panik. Maka saya ketika nonton Kompas TV dari Tunis, saya bilang ini apa-apaan televisi Indonesia, akhirnya saya matikan karena televisi kita juga ya tidak mendukung. Maka mudah-mudahan Indonesia mengikuti Eropa, di mana sudah dibuka semua, tidak pakai masker juga, tidak ada lagi jaga jarak. Ya semua Eropa sudah tahu bahwa ya Omikron ini hanya ya, flu biasa, tapi tetap menjaga kesehatan, jangan lupa olahraga, tidur yang teratur, lalu kemudian makan yang teratur. Itu persis yang seperti saya sampaikan kepada warga negara saya di Tunis ini. Ada 200 warga negara, saran saya ya santai saja seperti di Tunis. Tunis santai sekali, tidak ada karantina. Saya lihat di Jalan Burgaiba itu Samia orang nggak pakai masker, udah biasa sekali, jadi santuy saja tapi tetap waspada. Itulah sekali lagi selamat. Mudah-mudahan acara ini gemanya meluas dan membangun kesadaran publik sehingga bolehlah kita melihat ke depan tidak ada lagi kekerasan seksual. Itulah kira-kira dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi santi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar Gus untuk foto. Teman-teman boleh open cam. Kita foto sebentar. Kita foto bersama. Kak Siti, Kak AZR, Kak Wuri, Kak Holis. Bisa open kamera, teman-teman yang lain? Oke. Kak Asani, Kak Asani. Udah ya, kita mulai. 1, 2. Teman-teman juga boleh kalau mau ambil sendiri. Udah, terima kasih. Makasih Gus atas waktunya. Salam sehat, Saya izin semoga pamit, lancar Samia. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu. Untuk sesi selanjutnya, kita langsung masuk ke materi. Penyampaian materi dari kedua narasumber akan dipandu oleh rekan saya, Selvina Adistia. Untuk Kak Selvina, forum saya serahkan. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Khalila. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar tentang melawan kekerasan seksual melalui media sosial. Di sini sudah bersama kita dua pemateri hebat kita hari ini. Yang pertama adalah Kak Samia. Saya mohon izin share screen dulu untuk menampilkan profil pembicara. Mau dari tadi. Oke, udah kelihatan? Belum ya? Belum. Masih nge-loading ya sebentar. Jadi terima kasih Kak Samia dan Kak Luksi yang hari ini sudah bersedia hadir. Alhamdulillah kami sangat senang, kami sangat bersyukur bisa belajar langsung dari ahli-ahli yang luar biasa hari ini. Oke, pemateri kita akan langsung memasuki sesi pertama, yaitu materi tentang kesetaraan gender dalam Islam dan bagaimana sih strategi untuk melawan kekerasan seksual.
Gitu. Pemateri pertama kita hari ini adalah Kak Samia Kotele. Kak Samia Kotele ini adalah seorang sejarawan, antropolog, sosiolog, dosen, dan PhD kandidat dari Prancis. Belum full screen ya. Agak lama. Sambil nunggu aja ya. Jadi saat ini Kak Samia sedang meneliti tentang sejarah ulama di Indonesia sejak abad ke-20 sampai abad ke-21. Jadi ini sebenarnya sebuah penelitian yang sangat-sangat dalam dan akan sangat berkontribusi bagi penggalian sejarah perempuan di Indonesia. Terima kasih Kak Samia atas penelitiannya ini. Kemudian sebelumnya Kak Samia sudah memperoleh gelar Master S2 dari universitas yang sama dengan tesisnya yang berjudul Gender Islam and Modernity in Indonesia. Jadi untuk tesisnya juga meneliti tentang Indonesia. Ada banyak sekali profil education-nya, profil pendidikan Kak Samia yang tidak bisa disebutkan satu-satu, hanya yang utamanya saja. Kemudian juga professional development-nya sama, terutama beliau adalah seorang dosen yang juga sempat mengajar di UIN Jogja, ya, mengajar bidang sosiologi, antropologi, agama. Kemudian juga mengajar tentang metodologi penelitian kualitatif di universitasnya, ENS de Lyon, Prancis. Selain itu, Kak Samia juga banyak mengisi konferensi nasional maupun internasional sebagai pembicara dan narasumber, terutama di bidang sejarah perempuan, seperti ulama perempuan. Beliau pernah berbicara tentang ulama perempuan yang menghapus kekerasan seksual di IAIN Cirebon. Kemudian di forum internasional juga beliau berbicara tentang Women Ulama Authority, Counter Authoritarian Power of a New Gender Theology. Jadi banyak sekali yang sangat tidak cukup untuk dipaparkan satu persatu. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita langsung dengarkan apa sih yang akan Kak Samia bagi hari ini kepada kita tentang keadilan gender dalam Islam dan strategi perlawanan terhadap kekerasan seksual. Silakan Kak Samia. Aku izin ini dulu ya, off. Stop share. Terima kasih banyak Kak atas presentasinya, sangat lengkap. Saya senang sekali hari ini untuk bicara tentang soal yang sangat penting. Saya izin share mungkin PowerPoint saya dulu. Boleh. Sepertinya di sini. Apakah sudah bisa lihatnya? Bisa Kak, udah bisa. Ya. Nah, saya sangat sebenarnya ya kita ketemu selama Muktamar NU ya di Lampung waktu itu, dan saya sangat senang ya melihat inisiatif seperti Islam Rahmadatko. Saya pikir itu mungkin sebagai ya peneliti ya tentang social sciences, inisiatif ini sangat penting. Kenapa? Karena yang saya lihat itu di dalam Islam Rahmadatko, kalian tidak hanya berbagi berita ya, tetapi juga kalian adalah jembatan antara berita sama konten pendidikannya. Jadi peran kalian ini sangat penting untuk tidak hanya berbagi berita, tetapi juga untuk edukasi ya masyarakat tentang beberapa soal yang sangat penting, including ya kekerasan seksual ya. Jadi hari ini saya sangat senang ya bisa berbagi tentang bagaimana kita bisa benar-benar ya cari strategi untuk melawannya
kekerasan seksual melalui konten ya, konten media, konten di social media dan lain-lainnya. Dan di era digital di mana itu digital devices tidak hanya penting, tetapi ini sangat crucial ya. Itu menjadi lebih penting sekarang mungkin daripada buku-buku dan lain-lainnya. Jadi benar-benar kalau kita bisa menemui strategi yang baru untuk melawan kekerasan seksual itu di sana, itu saya pikir itu akan sangat berguna untuk masyarakat dan tidak hanya untuk generasi yang muda, tetapi untuk semua generasi yang sekarang sudah sangat aktif ya di social media. Apakah suara saya jelas, Kak? Jelas, Kak, jelas. Oke, Jelas. iya. Oke. Jadi hari ini mungkin tugas saya ya, workshop objektif hari ini itu yang pertama, insya Allah saya akan berusaha untuk share ya, bagi-bagi bagaimana kita bisa memahami seluk-beluk keadilan gender dalam Islam. Ya. Jadi perspektif keadilan gender itu dalam Islam kan ada beberapa ya. Jadi bagaimana kita sebagai content creator yang mau berbagi tentang nilai-nilainya, tentang strateginya, tentang teorinya, bagaimana itu kita bisa memahami keadilan gender dalam perspektif yang luas dan dalam perspektif yang cukup dalam ya. Dan itu saya pikir itu perlu beberapa perspektif yang kita akan membahas insyaallah hari ini. Poin kedua itu adalah tentang intersectionality. Nah, karena diskriminasi, kekerasan, semuanya itu yang terhadap gender itu semuanya memulai dari dominasi ya. Kita adalah dalam sistem, dalam struktur yang di dalam struktur itu ada beberapa dominasi. Dominasi itu akan menoleh diskriminasi, kekerasan untuk terjadi. Dan kita juga butuh konsep yang sangat penting, itu adalah intersectionality. Nanti insya Allah saya akan membahas kenapa intersectionality itu sangat penting, kenapa kita tidak hanya bisa membaca keadilan gender dengan agama aja atau dengan cara materialis atau cara ini, tapi itu semuanya harus itu di-connect untuk benar-benar mengerti dan cari strategi yang akan melawannya, completely get rid of discrimination and violence ya. Dan poin ketiga insyaallah adalah itu bagaimana kita bisa advocate for justice ya. Bagaimana kita bisa tidak hanya berbagi berita, oh tahun ini ada beberapa kasus kekerasan seksual, atau oh ini adalah debat yang baru tentang hukum ini, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar bisa kasih ilmu, kasih pemahaman, kasih pendidikan yang cukup dalam untuk tidak hanya berbagi kesadaran tentang soal-soal ini, tetapi juga untuk benar-benar berubah mindset masyarakat, berubah visi. Biar di dalam social practice, biar kalau kita ada dalam situasi yang tidak adil, kita bisa berdiri dan menemukan strategi yang cukup kuat untuk melawan kasus-kasus ini. Oke, jadi ini adalah poin pertama ya, kita mau kemana hari ini. Saya pikir ini sangat-sangat penting. Nah, sebelum memulai ya, saya mohon maaf atas bahasa Indonesia saya. Saya belum fasih banget, tapi saya akan berusaha ya hari ini untuk berbagi konten yang cukup jelas biar kita bisa memahami. Tetapi kalau kurang jelas, ya silakan kalian bisa bertanya, saya akan ulang lagi dan coba untuk menjelaskan dengan cara yang lebih baik. Tetapi ya saya belajar bahasa Indonesia hanya sama teman-teman dan di jalan, jadi belum sempurna, belum formal. Dan kalau saya kasih workshop juga, saya mau ini seperti di dalam kelas saya juga itu selalu mau environment ya, lingkungan yang sangat santai. Jadi kalau mau mengkritis, kalau mau bertanya,
kalau ada hal yang kalian tidak setuju, ya silakan aja, bilang aja. Saya sangat senang kalau kita bisa berbagi di dalam session ini. Tidak hanya saya kasih kalian tidur atau seperti ini, tapi benar-benar kita insya Allah bisa berbagi dan belajar dari satu-satunya. Oke, jadi kalau kita memulai dengan poin pertama ya, untuk memahami keadilan gender dalam Islam, ada satu prinsip yang sangat penting ya dalam keadilan gender dalam Islam, karena keadilan gender dalam Islam itu adalah seperti saya suka menyambut itu seperti kosmos ya, yang mencoba untuk membawa keadilannya, membawa justice gender dalam Islam, dan itu memulai itu seperti spirit. Ya, itu tidak sesuatu yang fix di dalam waktu dan secara geografis, tetapi itu adalah spirit yang ada beberapa tokoh pemikiran intelektual yang bisa menemu spirit itu dalam awal-awal Islam itu. Jadi teks-teks suci, Quran dan hadis sudah ada spirit yang nilai-nilai yang mencoba untuk membawa keadilan ya gender. Kita di konteks itu belum bisa menyebut itu seperti feminis atau gender equality karena konteksnya berbeda ya. Tetapi sudah ada spirit yang mencoba untuk mendukung perempuan, untuk melindungi perempuan dan untuk membawa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal. Dan prinsip itu yang pertama itu adalah tauhid ya. Tauhid itu adalah satu prinsip yang sangat penting ya di dalam Islam, dan makna sosial dari tauhid ya menisyakan relasi yang mubadalah antara laki-laki dan perempuan ya. Konsep mubadalah itu adalah satu konsep penting yang dibahas oleh Fakihuddin Abdul Qadir ya. Kalian bisa membaca, dia ada beberapa buku karyanya yang terbesar itu adalah mubadalah, dan di dalam itu konsep tauhid itu sangat penting. Ada Aminah Wadud juga yang sangat bicara ya tentang konsep tauhid, di mana itu mereka bisa membahaskan relasi itu yang satu sama lain ya, yang antara laki-laki dan perempuan tidak merendahkan atau mendiskreditkan, melainkan saling menghormati, memanusiakan, bersikap ramah dan berakhlak mulia ya. Jadi itu di dalam tauhid itu tidak bisa ada dua Tuhan. Jadi Tuhan pertama itu Tuhan Maha Esa, dan Tuhan kedua itu adalah laki-laki ya, laki-laki yang akan dominationnya. Itu relasi vertikal antara perempuan dan laki-laki itu adalah sama dengan Tuhan, dan tidak bisa ada dominasi atau Tuhan yang kecil itu adalah laki-laki yang akan legitimate ya beberapa diskriminasi terhadap perempuan. Prinsip ini sangat penting karena itu saya melihat prinsip itu seperti prinsip dasar ya, prinsip basis itu sebagai fondasi keadilan gender Islam. Kalau kita membaca itu 3 prinsip ya atau prinsip nilai itu dalam keadilan gender dan dalam Islam, yang pertama itu adalah cara pandang bermartabat. Yang kedua itu adalah perilaku adil, dan yang ketiga adalah tindakan maslahat. Dalam 3 prinsip nilai ini kita bisa melihat ya ada 3 perspektif. Perspektifnya itu adalah tentang cara pandang. Jadi pemikiran kita, bagaimana kita melihat perempuan tidak hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek penuh, ya, full subject, ya. Ini sangat penting. Itu mindsetnya, visi. Bagaimana kita bisa how we consider woman juga. Yang kedua itu perilaku adil. Jadi itu bagaimana mindset ini bisa turun itu di dalam social practice, ya. Bagaimana itu bisa, bukan kita ini tidak hanya teori, ya. Jadi nilai-nilai prinsip dalam Islam itu bukan hanya teori, tetapi harus juga menurun di dalam
perilaku yang adil. Ya. Dan perilaku yang adil itu akan membawa maslahat untuk masyarakatnya. Ya. Dan keadilannya itu adalah sesuatu yang sangat is at the core, ya, itu sangat sangat penting dalam filsafat hukum di Islam, ya. Dan etika dan nilai-nilainya yang adil, ya, gender itu kita bisa menemukan ini semuanya itu dalam teks suci Quran dan hadis. Dan kalau kita mencoba untuk memahami etika ini, nilai-nilai ini, dan prinsip-prinsip ini dalam konteks kita sekarang, ya, 2021, kita baru bisa membawa keadilan gender dalam Islam itu di dalam masyarakat kita. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa kritis yang bilang, iya tapi teks-teksnya sudah jelas. Kalau fikih-fikihnya, syariahnya itu sudah jelas. Kita tidak bisa berubah ini, karena kalau kita berubah ini, kita akan merusak agama, begitu. Nah, kita harus juga memahami teks-teks suci itu dalam konteks kita. Dan saya pikir kayaknya sebagai konteks kreator sangat penting untuk juga membawa teori ini tentang keadilan gender dan Islam, prinsip ini, konsep ini ke konteks kita sekarang, di masa sekarang. Jadi bagaimana itu kita bisa relate, ya, karena kadang-kadang kan keadilan gender atau kekerasan seksual untuk banyak orang di masyarakat itu sesuatu yang sangat blur, sangat abstrak, sangat tidak jelas, ya, sangat jauh, ya, karena itu kekerasan seksual, diskriminasi itu adalah sesuatu yang sangat tabu di semuanya masyarakat, kan adalah sesuatu yang sangat tabu. Kita baru mulai bersuara untuk, kalau kita melihat sejarah dalam perspektif yang panjang, itu sesuatu yang baru, yang kita baru itu memulai untuk benar-benar advocate, ya. Jadi sebagai content creator, kalian juga harus membawa ini dalam kasus-kasus yang konkret, bagaimana kita bisa menemui keadilannya, ya, keadilannya. Bagaimana kita bisa belajar untuk membaca, untuk melihat situasi ini sebagai situasi yang tidak adil, ya, tidak adil, dan bagaimana kita bisa menemukan, ya, strategi untuk melawan, ya, kekerasan ini. Nah, yang ini itu membawa kita untuk belajar tentang theory of change, ya. Tapi sebelum ini saya lupa sesuatu, mohon maaf. Kalau mau berbagi, ya, kalau mau share konten tentang keadilan gender, nah, kalian itu harus juga membaca, karena keadilan gender itu adalah satu konsep yang sangat luas, dan kita tidak bisa hanya berbagi tentang berita atau satu itu. Kalian itu harus juga membaca beberapa pemikiran yang bicara tentang keadilan gender. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat besar, ya, sekarang saya ajak kalian untuk membaca karya-karya dari Ibu Nyai Nurofiyah atau Pak Kiai Fakhruddin Abdul Qadir, Muzah Mulia, dan lain-lainnya, itu macam-macam untuk juga mengerti keadilan gender itu tidak satu diskursus yang homogenis, tetapi itu adalah satu diskursus, satu usaha yang sangat beragam untuk melawan diskriminasi, kekerasan, bla 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 bla, yang sumber-sumbernya itu adalah Islam. Jadi bagaimana spirit, nilai, prinsip, ya, dan 3 prinsip yang saya membahas tadi bisa menginspirasi kita untuk melawan keadilan gender di dalam masyarakat ini. Untuk benar-benar melihat isu-isu ini, tidak avoid, tidak menghindari dari isu ini, tapi benar-benar face them dan menemui kekuatan, menemui jawab yang sangat jelas dalam teks suci untuk bisa benar-benar berubah, ya, hal-hal ini. Nah, ya, hal yang ini membawa kita ke theory of change. Nah, kadang-kadang kita kan, apalagi kalau kita bicara tentang gender, tentang feminis, tentang equality, ada beberapa pihak yang menolak
gender feminis ini karena mereka membaca ini dari Barat. Ya, ini sesuatu yang akan merusak agama, ini sesuatu yang tidak boleh dalam Islam, ini karena Islam dan teks suci sudah lengkap dan kita tidak butuh ini. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dan kalian itu sebagai content creator kita harus juga mendengar ide-ide ini tidak untuk setuju dengan mereka, tetapi untuk benar-benar itu mengerti kenapa mereka memikir seperti ini dan bagaimana kita bisa menemui strategi yang pas untuk membalas kekhawatiran mereka. Karena ini menurut saya itu adalah anxiety ya, adalah kekhawatiran yang mereka takut agama hilang atau adalah juga strategi politis, terserah kalian mau label ini dengan apa. Tapi ini harus didengar dan harus juga di-include di dalam strategi kita. Kalau kalian tahu di dalam di dalam follower kalian atau orang yang membaca ada orang yang seperti itu, harus juga meng-create konten yang akan membawa jawab yang dengan pemikiran yang bisa membahas kekhawatiran mereka. Jadi silakan membaca, ada beberapa orang yang luar biasa, apalagi di Indonesia, yang create ya jawab yang teologis, yang hermeneutik, yang bisa benar-benar membalas tentang kekhawatiran ini. Nah, kalau kita mau memahami masalah gender itu memulai itu dengan narratives, ya, cerita-cerita. Dan cerita-cerita itu artinya kita membawa bukan hanya history tapi her story, ya. Jadi cerita dalam perspektif gender itu akan membawa juga perspektif perempuan terhadap hal ini, soal ini dan lain-lain, ya. Itu seperti the missing piece, ya. So creating new narratives on justice in Islam itu artinya kita akan meng-create cerita-cerita, membawa suara perempuan supaya keadilan di dalam Islam bisa lebih real secara normatif, secara hukum, secara dan tidak hanya secara legal, tetapi juga di dalam social norm, ya, bagaimana kita bisa melihat, belajar kalau ini adil atau ini kurang adil, ya. Dan ini memulai dengan breaking hegemony in discourses, ya. Tadi Gusmis itu bicara tentang Kompas, tentang media yang mainstream yang selalu membawa suara dari pihak-pihak yang sama, ya, dari pihak-pihak yang dominating, ya. Jadi biasanya itu dari laki-laki, heteronormatif, yang dari agama ini. Jadi kita harus juga merusak hegemoni di dalam diskursus ini untuk membawa juga suara-suara yang marginalized. Dan itu akan benar-benar bisa berubah mikiran kita, bisa berubah mindset dari masyarakat. Dan kalau kesadaran ini ada dari thoughts-nya, dari pemikiran sampai diskursus, ya, social activity to bring reform, itu akan benar-benar membawa reform secara legal, dan reform itu akan membawa insyaallah social reform itu dalam practices, ya. Practices ini sangat penting untuk mengerti itu bagaimana ini semuanya bisa, ini semuanya kerja bersama, ya. It's like one big cosmos that work together. Dan ini membawa kita tentang konsep intersectionality. Nah, kalau kita mau mengerti masalah gender, kita harus juga include konsep intersectionality, ya. Jadi intersectionality itu apa? Itu adalah satu konsep yang dari Kimberly Crenshaw, salah satu tokoh yang besar, ya, tentang feminismenya. Dia so she's a black woman, dan dia itu
berbagi itu bagaimana itu dari ras, pendidikan, seksualitas, kesehatan mental, fisik, umur, gender, ethnicity, budaya, ekonomi, sosial itu bisa ada impact besar tentang diskriminasi, dan itu akan bisa advantage or disadvantage. Jadi, so she's trying to explain how the interconnected nature of social categorizations, such as race, class, and gender, regarded as creating overlapping and interdependent system of discrimination or disadvantage. Jadi kalau kita mau melawan juga kekerasan seksual atau kita mau membawa keadilan gender itu, kita harus juga melihat situasi ini dari itu semuanya, ya. Jadi pasti kalau ada satu perempuan yang miskin, satu perempuan yang dari satu ras yang marginalized atau disability atau sexuality, itu pasti dia akan face, ya, dia akan di dalam hidup dia akan encounter lebih disadvantage, lebih diskriminasi dari satu perempuan yang privilege. Jadi kita itu di beberapa situasi, ya. Jadi mungkin kalau saya berbagi, saya sebagai perempuan yang daughter of immigrant, yang Muslim di dalam konteks Eropa, saya akan menemui beberapa diskriminasi, ya, beberapa diskriminasi tentang gender saya, kelas saya, ras saya. Tetapi karena saya juga punya pendidikan yang tinggi, alhamdulillah, itu akan membawa satu privilege yang akan kadang-kadang melindungi saya. Jadi kita bisa mengerti, ya, inequality ini dengan this interconnected nature of social categorization ini. Dan untuk memahami luka-luka dari satu perempuan, kita juga harus melihat situasi dia dari semuanya, ya. Dan kalau kita mau membangun strategi untuk melawan kekerasan seksual, kita harus juga tidak hanya, karena kalau kita berbagi konteks, ya, kekerasan seksual tidak bisa, tapi kalau perempuan ini, ya, kerja di tengah malam dan harus keluar untuk jual, nggak tahu apa, ya, baksonya atau apa-apa itu di tengah malam, ya pasti itu dia bisa menemui kekerasan seksual, dan itu pasti itu probability-nya itu akan lebih tinggi. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangun sistem atau strategi untuk melindungi dia dari hal-hal ini, ya. Dalam itu seperti intersectionality, saya suka melihatnya itu seperti kacamata. Jadi kita punya beberapa kacamata yang sangat diverse untuk memahami masalah ini. Dan ini saya pikir sangat penting untuk tidak hanya melihat ini seperti jadi mungkin kita bisa membangun hukum, tapi hukumnya itu tidak cukup. Kita harus juga kerja untuk membawa tidak hanya hukum, tetapi social policy, economic policy, environmental policy, dan macam-macam. Dan itu memulai bagaimana kita bisa mengerti masalah ini. Ini untuk konsep intersectionality. Nah, sekarang mungkin juga tentang gender dan justice itu ada dua approach yang sangat mainstream, ya, sekarang. Approach pertama itu adalah protectionist approach, dan approach yang kedua itu adalah egalitarian approach, ya. Kalau di dalam approach protectionist itu, di dalam beberapa negara Muslim atau dalam pemikiran Muslim itu, kalau protectionist approach, it aims to protect women from harm or wrongdoing, ya. Jadi itu kita mau melindungi perempuan, ya, dari beberapa sesuatu. Jadi perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya jam segini karena
takut nanti dia akan kena perkosa atau apa-apa, ya. Jadi itu sangat proteksionis. Tapi kalau kita melihat perempuan itu sebagai anak kecil, itu artinya itu kita salahin korbannya, ya. Jadi perempuannya itu seperti anak kecil, dan kita itu we undermine the human dignity. Dan kita kalau kita sebagai perempuan mau keluar malam untuk enjoy atau untuk pergi ke conference jauh-jauhnya, ya kalau saya harus dalam rumah ini berarti itu akan tidak akan menoleh saya untuk benar-benar fulfill my potential, ya, dalam spiritual dan social sphere. Dan protectionist approach-nya itu sangat sering itu dilegitimasi itu oleh agama. Ya, kita mau melindungi, kita mau mendukung. Kalau approach kedua itu egalitarian approach. Nah, itu agak sangat challenging dalam classical understanding of gender. Dan karena itu, it argues that so equality for women, it must be made all fronts. So we demand law and practices that reflect the egalitarian principle and values of Islam. Jadi kalau kita benar-benar mau melawan kekerasan seksual, itu kita butuh egalitarian approach. Yang benar-benar itu tidak munafik, ya, tapi argues for equality for women tidak hanya untuk salarinya atau ininya, tapi juga equality of kesempatan, ya. Kita mau demanding law and practice that reflects the egalitarian principle and values of Islam. Dan di dalam diskursus ini, ya, ada 3. Ada prinsip equity, equality, and transformative equality. Dan kita mau ke transformative equality. Karena kalau kita hanya fokus ke equity, jadi equity provides for complementarity but unequal gender roles and rights. Jadi menurut dalam equity-nya, it's not equal role and rights. And while it claims to take into account differences, in practice it promotes discrimination by using assumption based on sex and gender as the basis of laws, policies, and programs. Jadi kalau kita melihat equity secara teoris yang akan membawa, ya, positive discrimination terhadap perempuan, itu bagus. Tapi biasanya itu it's used, ya, untuk karena perempuan lemah atau weak, dia perlu melindungi, jadi mereka itu bisa juga promote discrimination on this basis. Yang kedua itu adalah formal equality, ya. Jadi kesetaraan yang formal itu this is the basis for constitutional provisions and laws that treats women and men the same regardless of their background. Jadi masalah that in this formal equality, it fails to recognize existing and historical structural inequalities and how they intersect with other forms of discrimination which can place certain women at a disadvantage in certain contexts. Jadi kalau kita benar-benar mau kesetaraan yang sangat kesetaraan, kita pasti nggak bisa melihat forms of discrimination yang hidden gitu. Jadi kita harus, ya, go towards substantive equality, transformative equality. Nah, kalau transformative equality ini, it advocates for gender-sensitive laws, policies, and programs that correct women's social and historical disadvantage with the goal of long-term transformation of institution, system, and power relation. Nah, dari tadi saya bilang, yang paling bahaya itu adalah dominasi. Dominasi itu kadang-kadang bisa sangat jelas, ya. Ini dominasi yang sangat jelas. Jadi saya itu sebagai perempuan hanya dapat gaji 2 juta, kalau laki-laki kolega saya itu kompetensi sama tapi dia dapat 4 juta. Nah, ini sangat sangat jelas. Tapi kadang-kadang kita di dalam situasi dua-dua mampu, tapi bos saya akan kasih kesempatan ke laki-laki dan tidak ke saya karena dia mungkin asumsi dia lebih pintar atau lebih bisa dari saya. Nah, ini berarti kita butuh transformative equality, ya, yang advocate ini ke benar-benar touch the structure, ya. Jadi long
long-term transformation of institutions, system, and power relation. Then these approaches acknowledge there will be differences, but we guarantee equality in it, and we can adjust, adjust this problem. Ini untuk bertiga. Jadi kalau itu sebagai content creator, saya pikir itu sangat menarik, bisa sangat menarik kalau kalian itu bisa berbagi itu tentang ini, transformative equality. Dan saya ajak kalian, ini saya ambil dari Musawah, NGO Musawah. Jadi ini ada satu definition that mereka din, dan ada beberapa materi yang kalian bisa, itu sources, open sources untuk membantu kalian ya sebagai content creator, sebagai dosen atau apa-apa, untuk cari benar-benar konsep yang bisa membantu kalian untuk melawan ya benar-benar kekerasan seksual, dan untuk berjuang untuk kekerasan, untuk kesetaraan gender, insya Allah. Nah, ada juga beberapa cerita yang ambil satu cerita dalam satu keluarga, dan kita bisa benar-benar memahami bagaimana ini sangat tricky, kadang-kadang itu sangat-sangat tricky. Nah, kalau kita sekarang fokus itu terhadap kekerasan seksual, kekerasan seksual itu bisa menjadi list seperti ini, ya. Jadi ancaman kekerasan seksual itu adalah pelecehan seksual, tekanan untuk berhubungan seks, serangan seksual, panggilan telepon cabul, seks koersif, kekerasan dalam rumah tangga, berkedip, memperkosa, dan lain-lain. Itu bisa saya tulis, kalau kita tidak masuk di dalam isi, ini berarti bukan kekerasan seksual. Tapi saya ajak kalian itu sebagai content creator untuk kasih info, kasih sadaran lebih dalam terhadap kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu mulai dari dominasi. Dominasi itu adalah basis dari sistem institusional kita, ya, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem ini. Kenapa, bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi? Itu mulai dari beberapa faktor itu sebelum kita sampai ya kekerasan seksual ini. Dan kadang-kadang ada beberapa kasus di mana korban mulai cerita ada ini, tapi kita belum sampai ke perkosa atau apa-apa tuh, oh no, ini belum ya, berarti oke, santai aja. No, semuanya yang terjadi sebelumnya yang membuat korbannya tidak nyaman itu sudah kekerasan seksual. Jadi sebelum kekerasan seksual kita harus juga berbagi tentang sexual harassment, ya. Dan itu kalau sexual harassment dan kekerasan seksual itu bisa physical tapi juga bisa non physical. Ini sangat penting, dan saya merasa ada banyak orang yang salah info ya. Jadi sexual harassment itu adalah suatu bisa psychological and legal construct. Itu seperti it's unwanted, yeah, and it can be comments, behaviors, offensive and whatever yang akan membuat ya korbannya itu tidak nyaman, ya. Jadi sangat-sangat penting untuk kalian sekarang, saya pikir, untuk berbagi info terhadap ini sangat kompleks. Dan menurut saya kalau orang mulai bicara tentang gender, banyak orang sangat restriktif ya pandangan mereka tentang gender atau kekerasan atau seksual. Tetapi kita harus, saya pikir kalau kita berbagi banyak konten itu di social media, meskipun belum itu bicara tentang soal-soal itu masih tabu di dalam masyarakat, tapi kalau kontennya sudah di mana-mana di social media, itu akan buka mulut, I don't know, open the voices, ya, buka suara, memberi ruang untuk kita. Kadang-kadang kan sudah mengalami ini, tapi aku nggak bisa label ini apa. Nah, ini sexual harassment. Dan kalian sebagai content creator, I think mungkin belum bisa sadar the power that you have and the importance that you have. Because
when we are isolated, kalau kita merasa sendiri dan kita korban dari ini, kalau kita itu bisa, wah aku buka IG ada ini, saya bisa merasa ini dan ini tidak benar dan saya punya hak untuk melawan tentang ini dan ini. Dan mungkin kalau kita dari social class yang up ya, yang sangat nyaman atau kita punya kependidikan, kita merasa kesadaran saya tentang kekerasan seksual itu udah full, I'm completely emancipated, tapi ini adalah satu tugas yang tidak akan selesai. Kita bisa selalu, karena sangat tricky, kadang-kadang jelas, tapi kadang-kadang juga sangat tricky. Ya, dan apalagi kalau kita itu di dalam budaya atau sistem seperti budaya pendidikan kan ada hierarki. Ada hierarki antara dosen dan antara mahasiswa. Mahasiswa itu harus menerima apa-apa dari dosennya. Jadi kita sebagai content creator itu harus juga mengacam itu nalar kritis dari follower kita. Ya, jadi biar kalau mereka itu adalah dalam situasi ini tidak diam lagi dan berani untuk ngomong dan berani juga untuk memahami kalau mereka bisa bersuara itu pasti akan ada dukungan. Ada beberapa NGO, ada beberapa social organization, lembaga hukum yang bekerja keras untuk melawan kekerasan seksual. Jadi yang penting ya, mungkin konklusi saya sekarang karena sudah bicara banyak, tapi yang paling penting saya merasa itu kalian itu sebagai content creator harus memberi gambar yang dalam, yang penuh, yang kompleks tentang masalah-masalah ini. Dan untuk memberi ini harus membaca. Harus membaca, harus punya fondasi, harus punya teori, konsep basis teoris yang sangat full dan sangat solid untuk benar-benar itu produce, ya, disseminate knowledge yang sangat complete for that. Ini yang pertama. Yang kedua juga kalian harus juga belajar bukan hanya tentang keadilan gender dalam Islam, tetapi juga keadilan gender dalam beberapa, karena ini semuanya connected ya, social, lingkungan, everything is connected ya. Bisa itu mencari keadilan gender dalam Islam, tapi saya pikir ini tidak cukup. Karena kalau kita mau benar-benar berbagi tentang islamramah.co, kita harus juga bisa bicara ya dan menyampaikan nilai-nilai ini dan prinsip-prinsip ini yang orang yang tidak muslim atau orang yang punya perspektif yang berbeda. Jadi membaca semuanya terus make gado-gado ya untuk benar-benar itu meng-create sesuatu yang akan bicara ke semuanya orang ya. Yang bisa menyampaikan ide-ide ini. Poin kedua itu yang sangat penting adalah kalian juga harus memproduce itu satu konten yang akan bisa relate ke hidup sehari-hari. Jadi mulai dari hal kecil yang bisa connect to the upper ideas. Ini sangat penting. Jadi tidak bisa hanya yang teori-teori dan konsep karena susah untuk relate ini. Dan yang ketiga mungkin melawan kekerasan seksual dan bicara tentang topik ini, kita tidak bisa menjadi tentara yang sendiri. We cannot be a lonely soldier. Ya, kita membutuh komunitas dan safe space. Jadi pasti kalau kalian akan mulai berbicara tentang kekerasan seksual, pasti akan itu di dalam DM kalian korban yang mulai curhat di sana. Dan kalian sebagai aktivis harus juga siap mentally, psychologically, juga dengan ilmu yang cukup untuk memberi dukungan, untuk memberi jalannya, untuk menemani korban ini. Jadi harus juga siap this part also. Karena kadang-kadang kita hanya pikir, I'm just gonna make cool content on the social media, tapi belum siap untuk the reverse side of it. Dan mungkin kasus yang di count sekarang ini, tapi masih ada banyak korban yang masih diam, yang belum berani untuk bersuara. Karena sistem ini belum siap untuk menerima suara mereka.
So harus benar-benar itu kerja dengan lembaga, NGO, apa-apa. Sudah ada banyak konten online. Jadi ambil yang sudah ada dan build upon it. Saya pikir sudah untuk saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian memahami bahasa saya yang rusak. Dan semoga workshop ini akan berguna. Ya, terima kasih banyak Kak Samia. Sangat jelas dan sangat mendalam. Ini seperti kuliah di kelas dan kuliah internasional. Sorry ya. Luar biasa sekali. Sangat menarik ya. Apalagi tadi tentang yang terakhir tentang tips-tips Kak Samia kepada konten kreator atau kita yang memiliki sosial media yang ingin memanfaatkannya sebagai wadah untuk bersuara tentang hak-hak gender equality, hak-hak perempuan gitu. Jadi tadi Kak Samia saya kasih highlight ya tips-tipsnya nih untuk kita yang akan segera membuat konten untuk menjadi soldier atau suatu komunitas yang akan membantu suara-suara terpendam untuk naik ke permukaan. Itu tadi kita harus mengundang nalar kritis followers kita melalui konten-konten. Jadi konten-konten kita itu harus membangkitkan nalar kritis dan menarik untuk direspon seperti itu ya. Kemudian produce konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi isu kesetaraan gender atau kekerasan seksual itu bukan isu eksklusif, tapi isu yang benar-benar terjadi di keseharian kita. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita angkat. Hal-hal kecil yang kadang kurang diperhatikan, tapi sebenarnya itu sangat penting untuk diangkat, dan itu bisa jadi konten yang menarik. Setelah itu, kita juga tidak bisa menjadi lonely soldier, tadi kata Kak Samia. Tidak bisa sendiri, tidak bisa berjuang sendiri. Jadi kita harus bergabung, connected to semua teman atau semua rekan yang juga memiliki ketertarikan isu yang sama, yaitu gender. Kemudian ini juga harus siap physically, mentally untuk membuka jalan dan mendukung siapapun nanti akhirnya speak up ya. Itu sebagai content creator. Jadi kita bukan hanya untuk berbagi, tapi juga untuk mendukung siapapun nanti yang akhirnya terbuka gitu. Emang sih sistem kita belum siap untuk menerima suara-suara yang tadi kata Kak Samia sulit, tabu atau bias gitu ya. Jadi sebagai content creator harus berani itu. Kemudian nih Kak Samia, ada pertanyaan dari salah satu peserta. Saya bantu bacakan. Dari Windy Winata. Windy Winata, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kata Windy Winata, subhanallah Kak Samia, pembahasannya menarik dan mudah dipahami. Izin bertanya Kak, pemahaman Islam yang selalu digaungkan bahkan oleh pemuka agama, bahwa perempuan sebagai istri harus tunduk dan patuh kepada suami. Maka banyak dari para suami menolak narasi pemerkosaan dalam rumah tangga. Bagaimana pandangan Kak Samia terhadap hal tersebut? Terima kasih Kak. Oh, ini tentang marital rape ya Kak. Silakan Kak Samia. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat penting, dan itu pertanyaan itu membuat saya capek, bukan karena pertanyaan ini, tapi orang yang masih memikir seperti ini. Nah, ini untuk membalas itu kita harus kembali itu ke perbedaan antara fikih ya dan Al-Quran ya, karena itu dari satu hadis ya yang saya anggap saya pikir dalam ini perempuan sumber fitnah dari Pak Fakihuddin Abdul Qadir itu dia membahas tentang marital rape ini. Nah, bagaimana kita harus first of all kita harus melihat ini dari konteksnya, dari maslahatnya, dari zalimnya. Bagaimana hal ini bisa mendalim perempuan. Jadi kalau kasus ini contohnya perempuan masih capek atau masih baru melahirkan atau tidak mau aja ya, itu bisa juga tidak mau aja ya, tidak bisa dipaksa karena itu akan zalim ya, akan melakukan sesuatu yang sangat tidak baik. Jadi kita harus ada beberapa, saya ajak Mbak siapa tadi, Mbak Wani ya, Mbak
Windy. Mbak Windy, ya Mbak Windy, mungkin saya bukan ulama perempuan, jadi saya tidak punya otoritas untuk membalas itu, tapi dari Pak Fakihudin atau Ibu Nurafiah juga, atau beberapa ya yang sudah jelas ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini seperti tren baru ya yang dari Malaysia ya, yang saya melihat itu unboxing ini ada tren baru itu di Malaysia, viral itu di TikTok itu. Jadi malam pertama itu antara suami dan perempuan itu mereka bikin video unboxing istri. Seperti perempuannya itu kayak sepatu lah, box sepatu itu dibuka atau apa-apa ya. Nah itu sangat, menurut saya itu video seperti ini sangat darurat ya, karena ini seperti perempuan itu hanya objek seksual. Ya, objek seksual. Ya sama aja kalau kita kembali ke hadis ini. Nah, itu sepertinya perempuan tidak punya hak untuk memilih apakah dia mau seks atau apakah tidak mau seks. Tidak ada, we do not consider, ya kita nggak benar-benar itu nggak consider perempuan itu sebagai subjek yang kadang-kadang ada kemauan sendiri. Ya itu Mas Anawi itu unboxing. Jadi mereka itu di blur mukanya tapi dibuka jilbabnya itu dan di share itu ke social medianya. That's crazy. Ya, kalian itu bisa menonton itu viral. Saya menonton itu pengen nangis itu sebenarnya. Ini crazy banget. Ya pengantin di Malaysia. Tapi ini sedih banget, tapi tidak surprise juga sih kalau menurut saya Kak. Karena menurut banyak orang ini paradigma mereka itu hanya halal haram, ya. Kalau sudah menikah, berarti ini halal, jadi ini punya saya, itu sebagai objek. Mereka tidak punya pembahas, pemahaman agama yang benar-benar mereka bisa mengerti prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, rahmatul alaminnya itu dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi surprise but not surprise. Karena paradigma mereka itu hanya literal ya kadang-kadang. Jadi ini boleh, ini tidak boleh karena di dalam teks ini tertulis ini. Tapi kenapa di dalam teks ini tertulis seperti ini? Konteksnya bagaimana? Kata ini dalam bahasa Arabnya, roots-nya itu apa? Jadi kadang-kadang kan satu kata itu dalam bahasa Arab itu bisa ada beberapa arti. Tapi terjemahan itu hanya satu arti. Jadi ini bukan tugas saya hanya sejarawan dan antropolog, tapi saya mengajak mungkin setelah sesi ini mungkin saya bisa share beberapa referensi bibliografis yang bisa membantu untuk membalas tentang hal-hal ini dengan hermeneutik dan teologi yang sangat jelas. Menarik sekali. Iya, memang sebelumnya di KUPI juga sudah pernah mengeluarkan ini ya kayak fatwa tentang kekerasan seksual itu haram di dalam maupun di luar pernikahan gitu. Jadi yang di luar pernikahan seperti pemerkosaan itu haram, kemudian ketika terjadi di dalam pernikahan itu juga haram, pemaksaan untuk berhubungan seksual. Ya, jadi sudah ada referensi, cuman itu bagian dari tugas konten kreator juga untuk mempopulerkannya ya kan Kak, karena itu fatwa baru yang memang diproduksi untuk kepentingan perempuan dan laki-laki gitu, nggak cuma laki-lakinya aja yang selama ini mungkin lebih populer pendapat-pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Samia. Kita untuk sesi dengan Kak Samia, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak Kak Samia atas pemaparannya yang sangat lengkap, yang luar biasa sekali. Saya sangat senang, kita semua di sini sangat senang. Insya Allah ini nanti videonya akan kita lestarikan, akan kita jaga untuk kemudian kita posting agar bisa lebih luas lagi ditonton teman-teman semua. Baik, karena sesi dengan Kak Samia sudah selesai, kita foto bersama dulu dengan Kak Samia agar nanti Kak Samia mungkin kalau misalnya ada kesibukan lain bisa meninggalkan. Baik, ya teman-teman silahkan dibuka kameranya, kita foto bersama dengan Kak Samia. Ayo jarang-jarang nih. Kapan lagi kita foto sama Kak Samia? Udah? Silakan Fortune. Silakan dibuka kameranya. Nah, pakai mukena. Kak Rahma. Kak Siti Rohmah juga. Baik, sudah siap. Saya ambil. Oke.
sekali lagi silakan ganti pose. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Samia atas pemaparannya. Terima kasih banyak. Saya sangat senang. Oh, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan saya berharap semua dari Islamrafi.com sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat kita. Ini sangat dibutuhkan. Jadi semangat selalu. Ya, terima kasih banyak Kak Samia. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.